Hantu yang transparan dari neraka. Tiba-tiba masuk ke restoran Michelin kelas atas. Yang aneh adalah semua orang di restoran tidak melihatnya. Tapi di sudut restoran, pria ini menatap setiap gerakannya. Kemudian hantu itu terbang di samping sekelompok orang cantik. Namun hal yang tidak terduga adalah dia hanya mengendusnya dan segera pergi. Pria di sana hanya pura-pura tidak melihat apapun. Pada saat itulah hantu transparan ini tiba-tiba terbang di samping seorang gadis. Hanya saja melihatnya membuka mulutnya lebar-lebar, menjulurkan lidah sepanjang setengah meter, dan menjilat wajah gadis itu. Dengan itu, laki-laki itu menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi detik berikutnya dia tertawa terbahak-bahak. Lalu dengan cepat berikan gadis itu ciuman udara. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat mengatasi kesengsaraan. Namun saat itu hantu itu tiba-tiba terbang di samping Thomas. Dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Bingung, lakukan pekerjaannya. Tapi saat ini hantu itu telah mengincarnya. Terus terbang bola-balik di samping Thomas. Saat Thomas mengucapkan selamat tinggal pada pacarnya, hantu itu segera mengikuti gadis itu. Tiba-tiba seorang pria berjas masuk. Dengan cepat hantu itu mencium bau jahat. Segera ganti target baru. Hanya saja melihatnya mengikutinya mengenakan jas. Terus memantau tindakannya. Pada saat yang sama, semakin banyak hantu datang ke restoran tersebut. Mereka semua merangkak menaiki dinding ruang makan. Lalu pergi ke sebelah pria berjas. Dia masih tidak tahu apa-apa. Namun adegan ini dilihat oleh Thomas. Tidak lama kemudian, lebih banyak hantu yang berkeliaran. Saat ini, Thomas melihat ada yang tidak beres. Karena hantunya semakin hari semakin bertambah. Ini juga berarti kota tersebut akan menghadapi bencana besar. Setelah pria itu selesai membeli es krim, dia berbalik dan berjalan keluar. Tanpa diduga detik berikutnya, sekelompok hantu transparan mengelilinginya. Dia masih tidak tahu apa-apa. Namun semua pemandangan ini dilihat oleh Thomas yang berada di dekatnya. Sejak kecil, dia memiliki mata yin dan yang. Namun belum pernah melihat begitu banyak hantu muncul di kota. Karena untuk memperjelas semuanya, Thomas kemudian segera menyusul pria itu. Ingin tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan pemakaman ini. Tapi yang mengejutkan adalah sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di ruangan besar di pusat perbelanjaan. Selanjutnya, saat menerima panggilan pemimpin, kelompok hantu ini dengan cepat masuk ke dalam lubang. Detik berikutnya, keadaan kembali biasa. Pemandangan di depan matanya mengejutkan Thomas. Kemudian dia mengemudikan mobil listrik dan mengikuti pria itu kembali ke rumahnya. Pada saat dia pergi, Thomas segera datang dan diam-diam membuka paksa pintu. Melihat rumah yang berantakan secara misterius. Tiba-tiba angin kencang menerpa wajah Thomas. Thomas dengan cepat merasa kedinginan dan menggigil. Belum menunggu dia bereaksi, ada suara menakutkan datang dari dalam pintu. Setelah berpikir matang, Thomas memutuskan untuk pergi ke sana dan menyelidiki dengan jelas. Hanya melihatnya memutar knob pintu. Lalu buka pintu dan masuk. Menemukan bahwa semua kandang di ruangan itu adalah bangkai hewan. Tapi sekarang, Thomas tertarik dengan sebuah lubang di dinding. Kemudian Thomas mengerahkan seluruh keberaniannya dan mendekat. Dan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam. Tidak menyangka detik berikutnya, seluruh ruangan ditutupi oleh kekuatan gelap. Saat ini, Thomas sempat bereaksi. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia berlari menuju pintu dengan ketakutan. Tiba-tiba segala sesuatu di sekitar ruangan itu membentuk lubang hitam. Hanya melihat semua benda tersedot ke dalamnya. Momen kritis. Thomas menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba keluar dari lubang. Lalu segera bersembunyi di balik pintu. Begitulah cara kita terhindar dari bencana. Melihat melalui celah tersebut, Thomas melihat banyak sekali hantu keluar dari lubang hitam. Pada saat itu sesosok hantu terbang lewat. Dia segera mencium bau manusia.
Thomas bersembunyi di balik pintu, tidak berani bersuara. Hantu itu mengawasi dari area sekitar. Itu tidak mendeteksi apapun. Lalu cepat-cepat pergi. Setelah hantu itu pergi, Thomas dengan hati-hati mendekati ruangan itu lagi. Dia menemukan bahwa hewan-hewan yang dibekukan tiba-tiba hidup kembali. Ada banyak gambar aneh di dinding. Ini seperti sebuah altar. Baru pada saat itulah Thomas mengetahuinya. Pria berjas itu tidak sederhana. Mungkin dialah dalang penyebab bencana tersebut. Thomas secara tidak sengaja menemukan bahwa kalender itu kehilangan satu halaman. Dia kira pada tanggal 15 dia akan mulai menyerang. Thomas melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari lubang neraka. Dia tahu kota kecil ini akan menghadapi bencana dahsyat. Pelakunya adalah pria ini. Hanya melihatnya marah dan dikejar ke gereja. Lalu segera menyerang Thomas. Untungnya, keduanya lolos tepat waktu. Hubungi juga serif di kota. Keesokan harinya polisi segera tiba di lokasi kejadian. Tapi tidak ada bukti yang tersisa di gereja. Namun tersangka sudah teridentifikasi. Kalau saja orang itu bisa ditangkap, bencana bisa dicegah. Saat Thomas dan pacarnya sedang dalam perjalanan pulang, seorang polisi tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Dia ingin menanyakan beberapa petunjuk kepada Thomas tentang pria itu. Saat ini, sang pacar menemukan tato di tangan polisi tersebut. Segera tanyakan tentang latar belakang tato itu. Namun polisi menghindari menjawab. Kemudian keduanya pergi ke rumah saudara perempuannya. Thomas melihat anak laki-laki itu dikelilingi oleh hantu. Dia sangat ketakutan. Dia hanya berpura-pura tidak melihat apapun. Selanjutnya dia menceritakan semuanya pada pacarnya. Gadis itu sangat mengkhawatirkan keselamatan Thomas. Saat dua orang mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, jeritan nyaring dengan cepat menarik perhatian mereka. Baru saja melihat seorang gadis dikejar anjing galak. Namun saat ini, beberapa suara tembakan tiba-tiba terdengar di dekatnya. Setelah Thomas mengejarnya, seorang pria yang memegang pistol mengatakan kepada mereka bahwa dia awalnya ingin menembak anjing. Akibatnya, dia tidak sengaja menabrak gadis itu. Semua ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Setelah kembali ke rumah, Thomas secara tidak sengaja menemukan pistol muncul di lantai rumahnya tanpa alasan. Di dalam bak mandi ada tubuh pria mesum. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa seseorang pasti berusaha menyakitinya. Karena untuk menghindari keterikatan, pertama Thomas harus membungkus tubuh pria itu. Kemudian jenazahnya dilempar ke bagasi mobil. Mereka datang dan membuang jenazahnya di lokasi konstruksi yang ditinggalkan malam itu. Namun dalam perjalanan pulang, dia menemukan bahwa di mana-mana di kota itu terdapat hantu. Saat dia bingung, hal buruk mulai terjadi lagi. Kepala polisi kota tiba-tiba meninggal. Pelaku tidak meninggalkan barang bukti apapun di lokasi kejadian. Keesokan harinya Thomas pergi ke rumah pria mesum itu untuk menyelidiki keadaan. Saat akan menemukan jawabannya, kulkas di rumahnya tiba-tiba mengeluarkan suara. Hanya melihat Thomas perlahan mendekati lemari es. Saat dia membuka pintu lemari es, dia terkejut. Di dalam, semua kecoa. Di dalam kotak makanan itu terdapat puluhan gigi gadis itu. Hal ini membuat masyarakat semakin marah. Di bawah kertas timah, ada satu jari. Ada juga tulang kering di dalam kotak es krim. Saat ini, pacarnya memintanya untuk segera pergi. Tapi detik berikutnya, setelah Thomas memandangnya, bukan saja dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia membiarkannya melambaikan tangan dan kakinya. Ternyata pria di balik kulkas itu sudah lama meninggal. Bayangan di depan mata Thomas hanyalah hantunya saja. Lalu kalimat dari Thomas benar-benar membuatnya marah. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar hebat. Thomas juga sangat ketakutan. Namun, saat melarikan diri, tanpa diduga, roh itu menggunakan kekuatan yang besar. Detik berikutnya, kulkas mengarah langsung ke Thomas dan pecah. Pada titik ini dia segera berdiri. Namun saat ini, mesin cuci di sebelahnya juga bergegas ke arahnya. Thomas mencoba menghindar.
Namun detik berikutnya dia masih tertusuk dan jatuh ke tanah. Saat ini dia tiba-tiba mencium bau gas. Tanpa ragu, dia segera berdiri lalu bergegas keluar jendela. Detik berikutnya, Thomas teringat akan luka di dada hantu itu. Secara tidak sengaja menemukan rahasia pintu neraka. Kemudian dia pergi ke lokasi konstruksi yang ditinggalkan itu lagi. Namun kini badannya berbau tidak sedap. Bahkan ada kecoa di mulut pria itu. Thomas kemudian menahan baunya. Ditemukan ada tato di lukanya. Apalagi tato ini identik dengan tato di tangan polisi. Ternyata mereka semua adalah pembunuh gelap. Karena pria pakai vest telah terungkap. Mau tidak mau mereka berencana untuk menyakiti Thomas. Setelah mengetahui kebenarannya, Thomas segera pergi ke kantor polisi. Namun di tengah jalan dia melihat mobil polisi itu. Di sebelahnya ada pusat komersial besar. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Thomas meraih tongkat baseball. Lalu cepat pergi ke ruang pemantauan. Namun staf di dalam segera pingsan. Tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul. Thomas segera bersembunyi di balik pintu. Lalu beri dia tongkat. Tapi saat dia melepas tudungnya, dia sangat terkejut. Ternyata itu adalah seorang polisi di kota. Saat ini dia masih belum mengetahuinya. Lagi pula, masih banyak pembunuh di kota ini. Tanpa ragu, Thomas mengambil pistolnya dan segera pergi ke pusat perbelanjaan. Hanya saja melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sudut pusat perbelanjaan. Pintu neraka terbuka, melepaskan banyak setan dengan cepat. Para tamu di sana masih belum tahu apa-apa. Hanya Thomas yang bisa melihat dengan jelas. Karena sejak kecil dia sudah memiliki mata yin dan yang. Saat ini, Thomas melihat setan menyerang pusat perbelanjaan. Artinya bencana dahsyat akan terjadi di sini. Dengan sangat cepat, jumlah iblis menjadi semakin banyak. Dengan cepat mencakup seluruh pusat perbelanjaan. Thomas merasa semakin tidak aman. Dia ingin mencegah bencana ini. Namun saat itu sesosok hantu sedang berjalan di sepanjang eskalator mendekati Thomas. Lalu ia mengaum seperti binatang buas. Detik berikutnya di pusat perbelanjaan, terdengar suara tembakan. Semua orang langsung ketakutan. Kemudian mulai melarikan diri dalam kekacauan. Mereka berlari ke pintu tengah dan menemukan bahwa pintunya terkunci. Banyak orang yang terkunci di sana. Kali ini, baku tembak kembali terjadi. Seorang pembunuh dengan wajah tertutup memegang senjata. Tanpa banyak bicara, dia melepaskan tembakan terus-menerus ke langit-langit. Tiba-tiba Thomas menyadari bahwa pacarnya berada di dekat para pembunuh. Di saat bahaya, dia memanfaatkan waktu si pembunuh sedang mengisi ulang peluru dan menembak bahunya, melukainya. Namun saat ini sekelompok setan dengan cepat datang untuk menghentikan Thomas. Pembunuh itu juga bereaksi dengan cepat. Lalu dia dengan cepat mengganti peluru. Pada saat semuanya detik sedang kritik, Thomas mencoba melarikan diri dari kepungan roh jahat. Segera menembak dan membunuh si pembunuh. Lalu dia melemparkan pistolnya ke tanah. Berjalan menuju pacarnya yang ada di sana. Namun kemudian Thomas langsung merasa bingung. Rasa sakit dan ketakutan bercampur menjadi satu. Namun detik berikutnya, dia melihat pacarnya selamat dan sehat. Pada titik ini, Thomas menghela napas lega. Dia kemudian melepas topeng si pembunuh. Menemukan bahwa ini adalah pria botak kemarin. Pikirnya bencana akan berakhir di sini. Namun ketika Thomas mengikuti petunjuknya, sebuah truk ditemukan dengan sejumlah besar bom cair. Ternyata inilah tujuan orang-orang tersebut. Waktu hitung mundur masih sangat singkat. Tiba-tiba hantu muncul di belakang mereka berdua. Sementara keduanya masih kebingungan. Langsung masuk ke pelaku yang hendak berangkat. Saat itu, pelaku mengangkat senjatanya. Tanpa ragu, Thomas segera duduk di dalam mobil. Mengusir tumpukan bom keluar. Pada titik ini, waktu hitung mundur tinggal kurang dari 1 menit. Di saat kritis, si pembunuh muncul lagi. Di mata Thomas dia kini melihat sesosok hantu berlari ke arahnya. Detik berikutnya sebuah peluru terbang.
Thomas memiliki berkah dan takdir yang besar. Dia berbalik dan menghindari peluru itu. Tiba-tiba mobil mulai bergetar. Ketika Thomas kembali tenang, dia tiba-tiba membuka pintu mobil. Lalu tanpa ragu-ragu melompat keluar. Baru saja melihat mobil itu dengan cepat melaju melewati pagar. Lalu menabrak terowongan. Detik berikutnya seluruh terowongan meledak. Iblis dan manusia itu juga dilalap api sepenuhnya. Ketika Thomas terbangun dari komanya, sebulan telah berlalu. Berkat bantuannya, polisi menemukan mayat tersebut di lokasi pembangunan. Dan Thomas menjadi pahlawan seluruh kota. Jalani hari-hari bahagia bersama pacar. Namun pemandangan indah itu tidak bertahan lama. Suatu hari polisi membawa hasil otopsi. Menasihati Thomas agar tidak tersesat dalam mimpinya lagi. Ternyata pacarnya sudah meninggal dunia di pusat perbelanjaan. Saat ini yang berjalan di sampingnya hanyalah hantunya. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain sambil menangis. Thomas pun memutuskan untuk melepaskannya. Dia menyaksikan sosok pacarnya berangsur-angsur berubah menjadi kupu-kupu. Akhirnya tinggalkan dirimu sendiri. Padahal Thomas menyelamatkan orang di mal. Juga menjadi pahlawan kota. Tapi penyesalan terbesarnya adalah itu. Dia tidak bisa menyelamatkan gadis yang paling dia cintai.